Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga semua makhluk berbahagia dan saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali hari ini saya terima dari SMS, WhatsApp, dan inbox ya Mbak ya. Ya, capek banget. Oke, Mbak Yuni, suami saya Taiwan, bisa nyupir, bisa bahasa Mandarin, dan punya SIM internasional. Dan suami saya cari job supir saja. Minta gaji di atas 10.000. Bisa nggak? Saya jawab, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena untuk jadi supir di Hong Kong tidak semudah itu, Mbak. Jadi kamu punya SIM, kamu bisa bahasa, sudah bisa jadi supir di Hong Kong. Tidak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama, sudah bisa bahasa. Sip, bagus. Tahapan kedua, sudah bisa nyupir. Bagus. Tahapan ketiga, sudah punya SIM internasional. Bagus. Tapi tahapan keempat, kamu harus punya SIM Hong Kong. Baru kamu bisa apply jadi supir di Hong Kong. Nah, untuk mendapatkan apply SIM Hong Kong juga punya tahapan-tahapan lagi. Jadi Mbaknya nanyain tentang jadi supir itu tahapan yang tertinggi sudah. Tapi kita bahas lagi tahapan yang terendah. Tahapan yang terendah apa itu? Masnya itu, suamimu itu harus ada di Hong Kong dan bekerja di Hong Kong. Punya KTP Hong Kong, terus baru bisa apply jadi supir. Apply jadi supir berapa lama? 6 bulan sampai 1 tahun. Dan setelah jadi SIM-nya, apakah bisa langsung nyupir di Hong Kong? Tidak. Jawaban saya adalah tidak. Walaupun kamu punya SIM Hong Kong, kamu pun tidak bisa jadi supir in same time. Tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena masih ada tahapan lagi. Setelah kamu punya KTP Hong Kong, kamu apply SIM Hong Kong, SIM. Setelah kamu dapatkan SIM, itu masih ada tahapan lagi, Mbak. Tahapan di mana harus ada amendment-nya. Di kontrak kerjamu, itu harus ada amendment putih yang mengatakan bahwa kamu boleh nyupir. Dan hanya mobil itu saja, karena mobil itu terkonek sama imigrasi. Jadi kalau ada kecelakaan atau ada apa, kamu kalau pakai mobil lain juga salah loh. Jadi sekali lagi, walaupun kamu jadi supir, sudah punya SIM, sudah apply, semuanya sudah keluar, pun kalian tidak bisa seenaknya aja pakai mobil siapa aja. Jadi walaupun kamu sudah punya SIM Hong Kong, kamu harus apply ke imigrasi untuk mendapatkan amendment dari imigrasi menyatakan bahwa kamu boleh nyupir. Jadi buat mbak-mbaknya, sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya mohon untuk jangan mudah percaya dengan apa yang ada di Facebook, dimanapun itu, di sosial media mengatakan bahwa di Hong Kong banyak job supir. Itu tidak ada, Mbak. Untuk sekarang ini tidak ada, karena tidak semudah itu. Bahkan saya beberapa tahun yang lalu ya, kalau sekarang saya di Bandung ini untuk supirnya lebih didominan oleh orang-orang Filipina. Jadi kalau Filipina sangat mudah. Kenapa? Filipina masuk ke sini sudah bisa bahasa Inggris basicnya. Terus di sini mereka belajar supir, setelah mereka jadi supir, mereka cari pekerjaan lain yang jadi supir. Jadi mereka itu punya tahapan-tahapan itu. Dan mereka punya basic bahasa Inggris dan supir juga. Jadi mereka melampauinya bukan setahun 2 tahun bisa jadi supir ya Mbak ya. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk sampai detik ini. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena sebenarnya saya ada beberapa anak yang sebenarnya supir dari Indonesia sana. Dia supir, istrinya kerja di Hong Kong sini, terus sama istrinya, suaminya dibawa ke sini, bekerja sama majikannya. Habis itu apply SIM. Setelah dapat SIM, dia kerja di tempat lain dan ada amendment-nya, makanya dia jadi supir. Jadi sekali lagi banyak tahapan-tahapannya, Mbak. Tidak semudah sampai lihat deh seperti di Victoria Park, di Mayfu itu banyak cowok-cowok di situ. Jadi sekali lagi, cowok-cowok yang ada di sana itu butuh proses, tidak instan. Karena sekarang itu banyak sekali orang mempromosikan yang instan-instan. Padahal saya tahu prosesnya tidak seperti itu. Bahkan
kemarin ada di salah satu sosial media mengatakan bahwa butuh tukang kebun 10, butuh supir 10. Yakin ada. Setelah saya telusuri dan saya mencari tahu apakah benar ini ada, dan saya ingin tahu aja, ternyata tidak ada loh. Saya tanyakan alamatnya di mana, seperti apa, dia tidak bisa menjawab karena posisi saya ada di Hong Kong dan saya tahu apa saja yang diperlukan untuk bekerja di kebun, apa aja yang diperlukan untuk jadi supir. Tapi ternyata sosial media itu yang punya bukan orang Hong Kong sini loh Mbak. Sosial media itu orang Indonesia loh. Yang punya itu punyanya orang Indonesia, dan saya harus transfer uang ke Indonesia. Jadi mereka punya job itu bukan staf Hong Kongnya yang ngomong loh. Itu orang Indonesia sana. Jadi sekali lagi saya kurang tahu kenapa kita mudah percaya dengan sesuatu yang mudah. Padahal yang mudah itu tidak menjanjikan. Kita ada tahapan-tahapan untuk bekerja di Hong Kong ya. Jadi tidak bilang langsung ada job. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang kerja di rumah majikan yang kaya raya, bekerjalah yang bagus. Jadi kamu bisa rekomend saudaramu, suamimu, adikmu, kakakmu untuk bekerja di rumah tersebut. Karena ini menurut pengalaman saya, ada beberapa anak buah saya yang ikut majikan kaya raya, akhirnya dipercaya di situ. Terus majikan nanya, kamu punya saudara cowok nggak yang bisa dibawa ke Hong Kong, atau suamimu yang dibawa di Hong Kong? Nah, di situ itu baru kalian punya peluang untuk bisa jadi supir di Hong Kong. Itu aja dari saya karena masih ada kerjaan lain, belum balesin SMS. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, mbaknya bisa langsung inbox saya atau WhatsApp saya. Kalau tidak kebales, saya mohon maaf karena kebanyakan masuk, jadi tolong ulangi sekali lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.